Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Ustadz di... orang lagi syuting. Mau kemana ini? Mau mudik. Oh, mau mudik? Ya. Emang udah sukses? Belum. Kalau belum sukses mah pakai video call aja, nggak usah mudik. Ini siapa? Ini siapa? Nyerah, saya di Jakarta, saya mau pindah aja. Oh, Mau ke ibu kota yang baru. Oh, mudiknya kemana? Saya Mudiknya kemana? ini saya mesti buru-buru, takut ketinggalan ferry. Iya. Pamulang. Ya udah kalau mau mudik nih, saya kebetulan ya ada ulasan Ya sedikit. Allah. Wah, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Mari kita. Hati-hati Mas. Minca. Sama Minca. Cepetan. Aduh, ganggu aja. Mohon maaf Ustadz. Aduh, ternyata belum steril ini studio kita. Aduh. Selamat datang kembali di Studio Main TV. Sama-sama. Mohon maaf atas gangguannya tadi Mas Jo. Aduh, repot itu. Nah, ini kayak orang-orang kayak Mas Jo ini. Saya tadi mau nanya kebetulan soal mudik. Ya. Mudik ini sebetulnya mudik lebaran ya, Ustaz? Iya. Ini orang kan menjelang lebaran kok orang repot-repot banget itu mau mudik lebaran dan lain. Ini sebetulnya lebih ke tradisi ya, Ustaz ya? Ya, itu tradisi dan itu sesuatu yang baik lah. Itu bagian dari kultur dan psikologi orang Indonesia. Merayakan hari besar, ingin berkumpul dengan keluarga-keluarga terdekat. Bersilaturahmi, saling memaafkan. Maka sebetulnya tradisi itu sangat baik di Indonesia ini. Karena bulan Ramadan itu kan kita berupaya mensucikan diri. Betul. Membakar dosa-dosa. Makanya Ramadan itu kan maknanya membakar. Ya. Dosa-dosa kita bakar dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, selesai itu kemudian kita rayakan lebaran. Nah, di lebaran itu kita jangan lupa memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dengan halal bihalal, saling memaafkan. Ya, yang punya kampung mudik silahkan. Ya, memang silahkan. Kelihatannya ribet, tapi ya itu bagian dari tuntutan psikologis orang. Dan kita tidak bisa kemudian menyalahkan. Apalagi dengan ngapain ribet-ribet mudik. Nggak bisa, karena memang setiap gitu ya. Orang punya kerinduan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri itu atau Lebaran bersama keluarga mereka. Jadi ini kalau menurut Pak Ustadz tradisi yang baik? Tradisi yang baik, karena kita itu kan menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Istilahnya kalau dalam agama itu hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hablum minallahnya itu kita perbaiki dan hablum minannasnya itu kita perbaiki. Bahkan puasa itu mengajarkan orang itu untuk supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, tanda orang yang bertakwa itu adalah memiliki kemampuan memaafkan orang lain. Maka pada halal bihalal atau lebaran itulah momen kita itu saling memaafkan. Karena tidak ada manusia itu yang tidak punya salah dengan orang. Pasti setiap kita punya salah. Nah, itulah saatnya kita saling memaafkan. Halal bihalal. Nah, Ustaz, tapi saya kadang nemu nih beberapa kelompok misalnya dalam melihat ajaran Islam itu misalnya ngerasa biasanya suka curiga nih kalau ini jangan dicampur adukan antara agama dengan tradisi gitu misalnya. Bahkan sampai dibilang bid'ah kalau yang ini nggak ada ajarannya dalam Islam menganggap ini merayakan ini tradisi gitu loh. Ya, menurut Ustaz itu gimana? Ya, itu tergantung perspektif dia. Kalau dia orang yang belajar agamanya itu secara utuh ya, maksudnya utuh itu berbagai disiplin ilmu keagamaan dia pelajari, tentu tidak gampang menuduh bid'ah terhadap tradisi baik yang dilakukan yang beriringan dengan momen-momen keagamaan. Ya banyaklah contohnya itu kayak halal bihalal. Ya memang kalau dilihat di zaman Nabi nggak ada gitu loh. Memang di zaman Nabi nggak ada tradisi halal bihalal dan lain sebagainya. Tapi itu kan tradisi yang substansinya baik. Orang saling berkunjung bersilaturahmi, kemudian saling minta maaf dan memaafkan, dan itu ajaran Islam gitu loh. Bahkan kalau dirunut sejarahnya halal bihalal ini kan sebetulnya improvisasi pada saat itu Kiai Wahab kalau nggak salah ya, yang punya ide untuk ini kan biasanya politikus suka cekcok di Indonesia tahun 50-an tuh. Iya, 50. perselisihan. Gimana caranya, apalagi momennya lebaran nih ya. Betul. Gimana caranya biar kita bisa ketemu. Ya kita beda-beda pandangan tapi ketemu tetap asik gitu. Dibikinlah halal bihalal. Menarik itu tujuannya sangat mulia itu. Iya. Karena politik orang bisa berseberangan, kelihatan bermusuhan, tapi di momen lebaran ini kemudian orang saling silaturahmi minta maaf. Lupakan dulu soal perbedaan dalam politik. Dan bahkan seharusnya substansi
saling memaafkan ini harus dipertahankan. Jadi percecokan atau perselisihan politik itu di level yang kulit aja, tapi secara substantif kita itu tetap saling menghormati, saling menghargai. Jadi udah bener tuh ya sebetulnya agama, momen-momen spiritual dan momen keagamaan itu jadi tempat untuk menyatukan kekompakan lagi. Betul. Udah bener itu. Dan ini tradisi yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas Muslim, itu kayak saya dulu di Mesir, nggak ada tuh saling kunjung setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri. Mereka setelah sholat Idul Fitri ya pulang ke rumah masing-masing. Udah nggak ada saling kunjung, sepi. Nah, kalau kita kan halal bihalal ini saling memaafkan, berkunjung itu bisa 2 minggu nggak selesai gitu. Betul. Dan itu menarik. Jadi momen orang yang tadinya jarang ketemu jadi ketemu. Apalagi keluarga besar yang sudah mencar-mencar kan. Kemudian pas lebaran ayo kumpul bareng, ketemu, saling memaafkan dan lain sebagainya. Itu spiritual banget sebetulnya. Susah banget tuh nyari momen begitu. Oh kan, iya. Kalau nggak ada lebaran nggak ketemu. Menyatukan hati yang berpencar menjadi satu untuk kemudian memupuk rasa sayang dan rasa cinta. Itu kan spiritual banget sebetulnya. Betul. Jadi kalau dibilang soal tradisi tadi, Ustadz, kembali ke soal tradisi. Sebetulnya di sekitar momen lebaran itu di Indonesia itu banyak banget yang maknanya sebetulnya asal usulnya sebetulnya tradisi kayak halal bihalal tadi. Bahkan penyebutan lebaran pun itu khas banget di Indonesia. Betul. Penyebutan aslinya itu apa sih kalau dari? Ya kalau bahasa agamanya Islamnya ya Idul Fitri. Idul Fitri maknanya itu bisa kembali kepada kesucian. Atau maknanya juga bisa kembali tidak puasa. Yang tadinya sebulan puasa, ya kan Ramadan, nah pas 1 Syawal kita Idul Fitri, kembali tidak puasa. Kata fitri itu bisa berarti kesucian, bisa juga artinya tidak puasa lagi. Gitu ya? Jadi iya, maka kemudian ada orang yang begitu 1 bulan menyelesaikan puasanya, wajar kalau pada 1 Syawal itu kemudian membuktikan tidak puasa dengan menyediakan menu-menu yang beragam. Ya, mengistimewakan hari itu ya. Maka dalam Islam itu kalau Idul Fitri itu kita disunnahkan. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu. Pagi itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu. Tujuannya apa? Deklarasi saya tidak puasa. Biasanya nggak boleh makan. Iya kan kemarin nggak boleh makan. 1 Syawal saya tidak puasa, maka disunahkan. Nah kebalikan kalau Idul Adha. Idul Adha itu disunahkan makannya itu setelah sholat Idul Adha. Kosong dulu perutnya. Jadi makna dari makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu semacam deklarasi saya tidak puasa gitu. 1 Syawal itu. Dan memang tanggal 1 Syawal itu orang nggak boleh puasa. Iya haram hukumnya ya. Setelah itu baru. Setelah itu ada puasa sunnah yang mau ya 6 hari itu yang pahalanya juga luar biasa. Nah kalau masuk ke soal puasa sunnah Syawal nih, jadi kita masih ngomongin di sekitar Lebaran ini ya. Puasa sunnah Syawal ini yang jelas itu kan larangannya 1 Syawal nggak boleh puasa. Setelah itu kira-kira kita disunahkan itu untuk berapa hari puasa? Boleh setelah itu kan puasa selama bulan Syawal? Boleh. Berapa hari? 6 hari. Anjurannya? 6 hari. Makanya di daerah tertentu itu tradisi melanjutkan puasa pada tanggal 2 Syawal itu banyak dilakukan sehingga kemudian seminggu lagi selesai puasa Syawal itu mereka ada istilahnya lebaran kedua. Atau dengan istilah masing-masing dengan istilah masing-masing. Nah, itu pahalanya luar biasa. Orang yang melakukan puasa sunnah bulan Syawal itu pahalanya sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Dan itu logis. Kenapa? Karena kan tanggal 2 Syawal orang masih rame, makanan masih banyak, tapi kok milih puasa gitu loh. Nah, itu maka pahalanya besar. Kuat banget nih orang. Kuat gitu loh. Nah, ada yang kepingin menyegarakan, Ustadz, untuk urusan puasa Syawal itu. Ada yang kepingin menyegarakan. 1 Syawal nggak boleh puasa, 2 Syawal gue mulai start lagi, gitulah. 1 minggu langsung 6 hari gitu ya. Kalau ada yang maunya belakangan boleh nggak? Nggak apa-apa, yang penting masih di bulan Syawal. Dan harus berurutan atau enggak? Nggak harus berurutan. Boleh pindah-pindah. Boleh berurutan, boleh pindah-pindah. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Jadi dibikin gampang aja. Gampang aja. Jadi kayak gini-gini tuh justru Lebaran itu isinya banyak tradisinya, Ustadz ya. Banyak nilai tradisi dan itu semuanya mulia. Mulia. Tradisi itu kan
kita harus melihat substansinya. Kayak halal bihalal saling kunjung itu kan substansinya silaturahmi. Kemudian saling memaafkan. Dan dalam Islam itu kita bersilaturahmi itu pahalanya luar biasa. Apalagi tentu dalam suasana yang gembira kan. Ketemu saling sapa, melempar senyum. Ya yang banyak uang bagi-bagi duit ke anak-anak kecil, keponakan. Nah, itu luar biasa, luar biasa. Itu momen-momen yang nggak bakal kita temui tuh kalau kita nggak kreasi secara budaya, secara kultur begitu ya. Betul. Ketemu orang barengan. Biasanya kan ketemunya di jalan walaupun saudara. Betul. Iya udah lama nggak pernah ketemu. Lebaran semuanya itu dikasih kesempatan. Betul. Semuanya libur, semuanya luang waktunya. Kan ada itu ayatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di bulan Ramadan itu kita disuruh bersegeralah kita itu menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Dan juga menggapai surga. Yang disediakan, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa itu. Nah orang bertakwa itu siapa? Ya orang yang memiliki kedermawanan hati, mampu mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain, dan selalu gemar berbuat baik. Di momen Lebaran, 4 tanda orang bertakwa ini biasanya muncul. Orang jadi dermawan, bagi-bagi kan. Ya minimal bayar zakat lah, minimal itu. Betul. Tapi ada juga yang bersedekah, setiap ada orang datang dikasih uang. Kemudian orang pasti nggak marah bulan Ramadan, di hari raya. Kalau ada orang yang marah, berantem pas hari raya, itu hanya orang-orang stres. Orang punya kerjaan. Iya. Hari raya itu momen kita itu menyambut dengan riang gembira. Yang kedua, yang ketiga, wal afina anin nas. Memaafkan orang lain. Jadi saling memaafkan supaya ya ini kalau kita sebagai orang beriman ya kita ketika kembali di akhirat nanti hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia nggak ada masalah sehingga tidak ada tuntutan gitu. Iya. Terus apa lagi? Ada 4 tadi. Yang terakhir wallahu yuhibbul muhsinin artinya selalu gemar berbuat baik. Wow. Itulah tanda orang bertakwa. Makanya siapapun yang menjalankan ibadah Ramadan, kalau dia ingin tahu apakah dirinya itu sudah menjadi orang yang bertakwa, 4 tanda ini harus dijadikan pegangan. 4 parameter ini. Iya, dermawan, tidak gampang marah, artinya mampu mengontrol emosi, tenang, anteng, mudah memaafkan orang lain dan selalu gemar berbuat baik. Kalau 4 tanda ini ada ya berarti kita sudah termasuk orang bertakwa. Dan itu jadikan standar untuk menilai diri sendiri. Wah, menarik. Jangan untuk menilai orang lain. Oh iya. Kadang-kadang orang ini yang bikin ribet tuh hidup selalu menilai orang lain. Betul. Bukan menilai diri sendiri. Padahal kalau agama dalam pengertian yang substantif itu mengajarkan orang untuk introspeksi diri. Kata Sayyidina Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kalian sendiri sebelum kalian suatu saat dikoreksi di akhirat nanti. Jadi kerasnya ke diri sendiri. Keras ke dalam diri sendiri, melihat diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Jangan orang lain aja dikerasin, kemudian dia lupa akan dirinya sendiri. Baik, Ustaz. Oke, saya kira menarik sekali ya episode kali ini banyak hal-hal baru yang terutama soal tradisi di sekitar Lebaran ini yang menurut saya menarik sekali. Mungkin juga kita karena ini akan tayang di sekitar momen Lebaran, kita juga mungkin perlu mengucapkan kepada para pemirsa Main TV untuk selamat hari Lebaran kepada Main TV. Monggo Ustadz, silahkan disampaikan. Baik pemirsa Main TV dimanapun Anda berada, saya Taufik Damas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kebahagiaan buat kita dan orang-orang di sekitar kita pada momen hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan kita kembali fitri, kita kembali mampu menjadi manusia yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawaban-jawabannya dalam episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode mendatang dalam acara Jadi Gini Pak Ustadz di Main TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.